Halo semuanya, gimana kabar kalian? Yang masih belum bisa move on, gimana perkembangannya? Udah ada kemajuan? Kalian suka film romantis? Atau yang ada hubungan cinta segitiganya? Nah, kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tentang hubungan cinta segitiga antara manusia, dan hantu. Ya, hantu. Film ini berjudul Once Before atau Hindi Tayo Piude. Nah, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja mulai alur ceritanya. Eits, sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang memakai pakaian tidur yang melihatkan body semoknya. Pengen rasanya saya punya pacar kayak gitu, bro. Si wanita tersebut bernama Gaby, dan yang ini adalah Gabriel. Jadi, mereka adalah sepasang kekasih yang ingin menikah. Kebanyakan orang Filipina, ketika ditinggal seseorang, mereka itu tak bisa move on. Nggak kayak orang Indonesia, bro. Kalau udah putus, besoknya langsung punya pacar lagi. Kadang saya itu merasa heran, kok bisa secepat itu ya? Dia bernama Dennis, teman masa kecilnya si Gaby. Dennis ini tidak percaya yang namanya cinta kita abadi. Itu mbaknya kenapa sih? Untung cantik, kalau enggak... Di sini kita akan diperlihatkan pertemuan pertama antara Gabriel dengan Gaby. Mereka bertemu setelah menonton film dan saling berdebat tentang ending film tersebut. Setelah itu, mereka berkencan ke bioskop. Saat mereka menonton di bioskop dan melihat filmnya, mereka berdua langsung sange. Pasti masnya cepat keluar deh. Di saat Gabriel dan Gaby saling adu mulut, teman masa kecilnya Gaby yaitu Dennis melihat mereka seketika langsung lemes. Setelah mereka adu mulut di bioskop, mereka pun pulang dan melanjutkan adu mulut mereka dan dilanjutkan bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, si Gaby menemui Dennis untuk menceritakan kejadian semalam. Dan si Gaby memberitahu Dennis bahwa Gaby akan tinggal serumah dengan Gabriel. Jadi mereka bertiga ini bekerja di perusahaan periklanan. Dia adalah Bu Lois. Mereka bertiga mempunyai mimpi untuk membuat sebuah film. Di bioskop, si Gabriel pun melamar Gaby. Aduh, romantisnya. Jadi, ceritanya, Gabriel ini udah meninggal dan hanya Gaby yang bisa melihat dan menyentuhnya. Sekarang, kita diperlihatkan pertengkaran antara Gabriel dan Gaby sebelum Gabriel meninggal. Jadi, si Gabriel ini tidak mau mengundang ayahnya di pernikahan mereka berdua. Si Gaby ngambek dan pergi ke rumah Dennis. Gabriel pun terus menelpon Gaby, tapi Gaby tidak mengangkat telepon dari Gabriel. Gabriel pun mencari Gaby menggunakan mobil. Tapi karena pikirannya tidak tenang, Gabriel pun menabrak truk. Di kecelakaan tersebut, Gabriel tak terselamatkan. Saat Gaby terbangun dari tidurnya, Gaby dikejutkan oleh Gabriel yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Setelah itu, Gaby membawa Gabriel ke penyihir sakti. Si penyihir ini tahu kalau Gaby ini tidak datang sendiri. Walau tidak melihatnya, si penyihir ini merasakan kehadiran Gabriel ini. Dia menyarankan Gabriel untuk menyeberang. Tapi Gabriel malah marah dan keluar meninggalkan si penyihir itu. Setelah itu, Dennis dan teman-temannya mengunjungi rumah Gaby sekaligus belajar kelompok. Karena Gabriel bosan melihat mereka dan gabut juga, Gabriel memutuskan untuk berjalan-jalan malam, menonton bioskop, dan ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya,
Gabriel melihat bapaknya yang sedang memarahi adiknya Gabriel. Dia bernama Danny, dan adiknya Gabriel ditinju oleh bapaknya. Sakit bangsat. Setelah itu, kita diperlihatkan seseorang yang sedang memantau atau menjaganya ya. Entahlah, dia sedang melihat istrinya yang sedang menggendong anaknya. Ternyata, orang itu juga sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Si Gaby didatangi oleh mas-mas yang gemar berinvestasi yang bernama Travis. Tapi Gaby tidak mendengarkan apa yang Travis katakan. Dia malahan bercanda dengan Gabriel. Sekarang kita berpindah ke kantor di mana si Dennis yang akan menyatakan cintanya ke Gaby tapi ditolak. Kasihan. Setelah kejadian tersebut, Gaby terus bertengkar dengan Gabriel. Alasannya hanya karena tidak bisa bersaing dengan orang yang masih hidup. Setelah pertengkaran itu terselesaikan, Gaby didatangi oleh Dennis. Dia mengajak Gaby untuk membuat film. Dia pun mengajak Gaby untuk berdiskusi. Tapi malah jadi pernyataan cinta. Di saat syuting film mereka, Gaby dan Dennis berpelukan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Gaby menyalahkan Gabriel atas kejadian tersebut. Dalam keadaan kesal, Gaby membawa Gabriel ke tempat kuburannya. Tanpa sepatah kata pun, Gabriel pun pergi dan hujan. Itu langitnya cerah, kok hujan ya? Dan si Gaby pun hujan-hujanan di depan rumah Dennis. Hujan-hujanannya orang dewasa ternyata gini ya. Setelah hujan-hujanan yang sangat mengasihkan, mereka berlanjut bercocok tanam. Ketika Gaby pulang yang dianterin Dennis, dia disambut oleh Gabriel yang badannya udah tidak kelihatan. Jadi gini, Gabriel bisa kelihatan dan bisa dipegang oleh Gaby karena cintanya yang sangat dalam. Setelah cintanya perlahan memudar, Gabriel pun perlahan memudar bersamanya. Si Gaby dan Gabriel pun pergi ke rumah orang tua Gabriel untuk memberikan pesan-pesan terakhir kepada ibunya. Scene berganti di mobil di mana Gaby dan Gabriel sedang bertengkar dan mengakibatkan kecelakaan. Saat di rumah sakit, Dennis meminta Gabriel untuk melepaskan Gaby. Dengan penuh penyesalan, Gabriel pun akhirnya melepaskan Gaby. Dia boleh mencintai seseorang lagi, dan Gabriel pun menghilang. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Dennis dan Gaby sudah menikah dan sudah hamil. Film pun tamat. Gimana menurut kalian cerita film ini? Keren? Atau biasa aja? Tulis di komentar. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus belajar mengikhlaskan seseorang yang sudah tiada dan melangkah maju demi masa depan kita yang lebih berwarna. Sudah segitu aja ya. Bila ada alur cerita dari film tersebut yang terlewat, tulis di komentar. Saya Ahmad, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.